Halo semuanya, hari ini kami akan mengulangi satu jenis makanan jalanan yang sangat tidak biasa dari Taiwan. Masalahnya adalah mereka telah menemukan resep untuk biskuit terlembut di dunia yang disebut Castella. Mereka yang telah mencobanya mengklaim bahwa ini bukan hanya yang paling lembut, tapi Anda juga bisa memakannya tanpa minumnya, karena juga sangat lembab. Di Taiwan, toko roti juga memegang kue bolu yang sangat besar dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian dan menjualnya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan krim kocok sebagai isiannya. Mari kita buat biskuit terlembut di dunia ini lagi. Mari kita pergi. Kita membutuhkan telur dan jumlah telur yang sangat banyak. Cetak. Kemudian pecahkan. Dan buka cangkangnya dengan sangat hati-hati agar kuning telurnya tetap utuh. Jika satu kuning telur saja pecah, maka kita tidak akan berhasil. Pecahkan 204 butir telur. Kami memiliki wadah yang penuh dengan telur. Sekarang kita harus memisahkannya menjadi putih dan kuning telur. Ini sangat mudah dilakukan. Kita mengambil kuning telur di tangan kita. Kuning telur menyelinap di antara jari-jari kita dan hanya gravitasi yang memisahkannya. Kami juga melakukannya secepat mungkin agar tidak menghancurkan kuning telur. Dan seterusnya sampai kita memisahkan setiap dari mereka. Ini semua. Sekarang kita membutuhkan panci besar, di mana kita menggunakan 3-4 liter susu. Kemudian kita botol, subuhkan dengan mentega. Dan tuangkan 900 ml. Selain itu, kita juga membutuhkan mentega juga. Kita buka. Balok mentega ini memiliki berat 5 kg, kita membutuhkan tepat separuhnya. Kami mengambil 2 pembakar, lalu dinyalakan, dan panaskan semua massa ini. Dalam mangkuk, pecahkan mentega menjadi potong-potongan kecil. Panaskan susu sampai mentega benar-benar meleleh. Sementara itu, gunakan timbangan untuk mengukur tepung. Kita membutuhkan 3-4 kilo. Tuang tepung ke dalam wajan. Diulin dengan spatula terlebih dahulu. Lalu dengan pengocok untuk memecah gumpalan tepung. Ketika massa sudah homogen, masukkan semua kuning telur ayam. Dan campurkan juga sampai merata. Kami akan masak biskuit dalam oven berbahan bakar kayu ini. Harus dipanaskan terlebih dahulu. Jadi kami motong beberapa kayu bakar.
Masukkan kayu bakar ke dalam sumur. Kita taruh serpihan kayu kecil di dalamnya. Dan nyalakan semuanya dengan kompor. Ketika serpihan kayu sudah panas, dorong kayu bakar ke dalamnya. Biarkan kompor menghangat. Taruh wadah besi putih petelur di atas meja dan mangkuk dengan 4 bungkus gula di dalamnya, dan mari kita perlukan fast processor ini. Dan juga kita memerlukan mixer ini. Kita tuang 400 ml putih telur ke dalam gas ukur. Tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Lalu kita kocok. Segera setelah putih telur mulai berbusa, tuangkan gula. Dan kocok secara bertahap sampai kaku. Selesai. Maka kami pindahkannya ke panci. Dan selesai, kita pindahkan ke panci. Dan dengan lembut mengaduk busa ini ke dalam adonan. Kami berikan putih telur untuk kedua kalinya. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa. Pastikan untuk menambahkan vanili dan kocok putihnya lagi. Sementara itu, kita menambahkan lebih banyak kayu bakar ke dalam kompor. Tambahkan kelompok kedua putih ke dalam wajan. Terus kocok dan aduk sampai putihnya habis. Ini membutuhkan waktu 4 jam. Sementara itu, kompor dipanaskan dengan baik. Buang semua arang dengan sekopnya. Dengan sangat lembut, kita tambahkan kocokan putih terakhir ke dalam adonan kami. Adonannya luar biasa ringan. Sekarang kita mandi besi ini. Taruh cetakan dalamnya. Dan tuangkan minyak di atasnya. Dengan tangan menyebarkannya secara merata di dinding. Dan kita letakkan perkamennya. Tuangkan adonan kita ini.
Dan sekarang, hal yang paling penting, untuk membuat biskuit lembab, kita menuangkan sari panas ke dalamnya. Dan mendorong nampan pemanggang ke bagian bawah oven. Ini saja, kami tutup oven dengan 2 jam jendela ini. Untuk menjaga suhu yang kami inginkan, pada 160 derajat ini, kita akan melakukannya lagi. Sementara biskuit kita dipanggang, buka krim 35% lemak. Dan tuangkan 1 liter ke dalam mangkuk food processor ini. Mulailah mengocok dengan kecepatan sedang. Saat mulai mengental, tingkatkan kecepatan tinggal yang maksimum. Dan tuangkan gula secara bertahap. Tiga menit dan krim dikocok. Tempatkan kantong kue besar di atas wadah tinggi. Dan pindahkan krim kocok ke dalam kantong dengan sepatu silikon ini. Keluarkan tasnya. Empat jam kemudian, buka oven. Dan sepertinya biskuit kita sudah siap. Kenakan sarung tangan. Lalu keluarkan. Taruh bak mandi di atasnya. Dan balikkan ke sisi lainnya. Bagi pemanggang utama dilepas. Sobek perkamennya. Letakkan papan di atasnya. Dan balikkan biskuit secara perlahan. Saya pikir kita sudah mendapatkan semuanya dan biskuitnya sangat lembut. Dan ketika Anda menekannya, biskuit ini mengeluarkan suara. Mari kita potong-potong. Sangat lembut, seperti mainan squishy ini. Potong menjadi panjang. Potong memanjang dan peras krim kocoknya. Tutupi dengan potongan biskuit kedua dan mari kita cicipi. Halo semuanya, hari ini kita memilih 3 set produk. Untuk satu ini kita $10 dan untuk $100. Jadi kita akan memasang kentang goreng dari masing-masing semuanya. Mari ke satu set dalam $1 ini, garam, sedikit mentega, dan ketikkan produk kita. Pertama, kita akan menutup pasnya. Sekarang, ini kita potong kentang menjadi irisannya.
dan potong menjadi sedotan. Saya memutuskan untuk membuat faktor bentuk dari kentang ini dan kira-kira seperti McDonald. Kita pindahkan kubus ini ke dalam air dingin. Dan beri waktu agar kelebihan partikel air dari kentangnya. Kami sebarkan handuk kertasnya. Kita keluarkan kentang. Dan taruh tepat di atasnya. Kita rembang kentang dari kelembapan dan berlebih, jadi kita tidak akan mengeluarkan minyak dari seluruh dapur. Tuang minyak ke dalam wajan kecil. Kita panaskan. Pertama kita panaskan hingga 150 derajat. Dan kita lakukan apa yang disebut pemanggangan primernya. Tugas utamanya hanya menghangatkan kentang di dalamnya dan membuatnya lebih lembut ini. Biasanya sih 3 menit ini sudah cukup. Setiap kentang ini kita harus lewati tahap ini. Selesai. Tapi sekarang kita panaskan minyak lebih lagi sehingga 110 derajat. Sekarang kita akan memberi kentang kerak yang renyah. Selesai. Kita pindahkan ke susu agar minyaknya terserap dan minyak renyah dalam waktu yang lama. Kentang goreng kami seharga $1 hanya diasinkan. Diaduk. Dan Anda bisa sajikan. Ini dia, ini sudah siap. Dan dia terlihat baik-baik saja. Mari kita cicipi. Ini hanyalah seperti kentang satu-satu dari McDonald. Saya pikir semua orang sangat menyukainya. Jadi satu set produk seharga $10, Anda dapat langsung melihat bahwa semuanya benar-benar di sini. Kupas kentangnya. Kita potong-potong, tetapi jauh lebih tebal dari yang terakhir kalinya. Dan kita juga membuat jeruji lebih tebalnya. Kami masukkan ke dalam panci. Dan kita mantap masak ini kita berbeda dari sebelumnya, maka kita akan mendapatkan kelembutan kentang dengan memasak. Oleh karena itu kita mengisi jeruji dengan air. Dan panaskan. Dari saat mendidih, masak selama 5 menit. Dan tiriskan airnya melalui saringan. Kita letakkan ke mangkuk. Tuangkan tepung. Dan kita gulung kentangnya. Kami akan membuat penggorengannya, dan kali ini kita membuat lebih banyak minyak. Karena itu dimungkinkan untuk menggoreng semuanya sekaligus. Panaskan penggorengan hingga 170 derajat. Dan kita buang kentangnya. Goreng selama 3 menit dan Anda bisa mendapatkan kentang. Lalu kita garami. Dan tambahkan paprika dengan rasa super bakar. Kita campurkan. Menurut saya ini sudah terlihat lebih baik dari kentang pertama. Tapi kita juga membuat soy sauce keju ke satu set ini. Masukkan mentega ke dalam wajan dan lelehkan di atas kompornya.
Sebagai pengental, tambahkan tepung dan aduk. Tuang susunya. Kita garami. Dan cetak keju cheddarnya. Kita juga letakkan ke dalam saus. Dan campurkan semuanya hingga halus. Kita tuangkan saus keju yang sudah jadi ke dalam panci paus. Selesai semua dari itu, kentang goreng serga berdarah sudah benar siap. Jadi kita coba. Ini 2 kali lebih enak dari kentang pertama. Dan sekarang kita akan memasak kentang dari rangkaian produk termahal, sebanyak $100. Pertama, kita toples dan keluarkan truffle-nya putih kering ini semuanya. Setelah kita gunakan pisau, kami cetak keju parmesannya dan gosok dia parutan halusnya. Tuang krim kental ke dalam panci. Tambahkan truffle dan parmesan. Tetap kita panaskan semua ini dan terus diaduk, lalu kentalkan. Selesai. Kita beralih ke kentang ini sendiri. Di sini umbinya sudah dipilih. Kita bersihkan. Lalu potong menjadi kubus berukuran sedang ini. Kita letakkan semua irisan ke wajannya. Dan kita buka sampahnya ya. Tuang ke dalam wajannya. Tuangkan juga cuka. Dan dengan nilai kompor maksimum, di bawah tutup tertutup, didihkan kental selama 5 menit. Kita alirkan cairan yang sudah tidak perlu. Masukkan kentang ke dalam mangkuk. Lalu kita tambahkan kanji. Lalu aduk. Kita akan goreng dengan lemak bebek. Buka toples dan tuangkan ke dalam wajan. Untuk memperbesar volumenya, tambahkan sedikit minyak, lalu kita aduk. Kita hangatkan penggorengan. Dan akhirnya menggoreng kentang goreng VIP ini. Seperti yang terjadi sebelumnya, ini perlu diasinkan. Setelah itu disajikan dalam keranjang. Taburkan keju parmesan di atasnya. Tambahkan remah truffle. Dan terakhir untuk hiasan emas yang bisa dimakan. Tetap menyajikan saus krim truffle ini. Dan kentang goreng sebanyak $100 sudah siap. Mari kita coba.